Kita akan mulai pembelajaran IPA pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih karena kalian sudah bergabung tepat waktu ya. Silahkan dibuka kolom chatnya. Ibu sudah berikan beberapa link di situ. Terus kalian boleh ketik namanya di situ ya, di link presensi. Oke, sudah ada yang masuk ya. Hera, Siva, Isan, Zalfa. Yang lain ditunggu ya, supaya apa yang kita pelajari berkah, jadi kebaikan buat kita. Kita akan mulai pembelajaran kita dengan berdoa. Ibu akan pimpin ya. Berdoa sebelum pembelajaran dimulai. Berdoa selesai. Supaya lebih semangat, Ibu mau tes yel-yel SMP 9. Masih ingat ya? Kalau Ibu bilang SMP 9, maka kalian jawab, saya bisa, kamu bisa, semua bisa. Oke, bisa ya? Oke, kita coba. SMP 9, saya bisa. Semua bisa. Oke. Nah, kenapa kita harus lakukan yel-yel itu? Ibu mau yel-yel itu menjadi penyemangat kita sama-sama. Tadi dibilang kalau saya bisa, kamu bisa, semua bisa. Semua kita bisa kalau kita mau, ya. Kalau kita mau pasti jalan dibukakan, asal kita mau. Orang berpikir IPA itu pelajaran yang sulit, betul ya? IPA, matematika, aduh banyak yang nggak suka. Tapi kalau kita mau, pasti kita bisa. Nah, dengan yel-yel ini, Ibu harap anak-anak Ibu lebih bersemangat untuk belajar hari ini ya. Yang kita akan pelajari hari ini adalah kelanjutan dari materi kita yang sebelumnya tentang suhu dan pemuaian. Adakah di antara anak-anak yang tahu apa pengertian dari suhu? Boleh tulis di kolom chatnya. Menurut kalian apa itu suhu? Dan sudah menjawab katanya suhu menunjukkan derajat panas benda. Oke, terima kasih Hildan, jawabannya sudah benar. Terus Siva, derajat panas dingin satu benda. Wah, terima kasih untuk jawaban-jawabannya anak-anak. Ibu senang sekali, berarti kalian masih mengingat pelajaran kita sebelumnya ya, tentang suhu dan pemuaian. Nah, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Tadi katanya suhu itu derajat panas satu benda. Nah, berbicara tentang panas, panas itu adalah sebuah energi. Energi ada yang berpindah. Nah, energi panas yang berpindah itulah yang akan kita pelajari hari ini. Ya, energi panas yang berpindah dari suhu yang tinggi ke benda yang suhunya lebih rendah, kita sebut dengan istilah kalor. Ibu akan presentasikan. Ya, di layar kalian sudah ada slide PowerPoint, judulnya pengertian kalor dan perubahan suhu benda. Ya, ini yang akan kita pelajari hari ini. Tujuan dari pembelajaran kita di sini Ibu tulis ada 5, banyak ya, ada 5. Yang pertama dari pembelajaran ini Ibu harap semua peserta didik anak-anak Ibu bisa menunjukkan sikap disiplin. Selanjutnya anak-anak menunjukkan sikap tanggung jawab. Ketiga, kalian harus bisa mendeskripsikan pengertian dari kalor itu sendiri. Nanti ya disimak baik-baik. Nah, yang keempatnya, kalian bisa menyimpulkan hubungan antara massa, kalor jenis, dan selisih suhu dengan kalor yang diterima. Dan yang kelima, menyelidiki pengaruh massa benda, kalor jenis, dan peningkatan suhu dengan kalor yang diterima oleh suatu benda sesuai dengan prosedur. Karena kita akan praktikum. Ibu ingatkan sebelumnya Ibu sudah meminta kalian mempersiapkan ya alat-alat praktikum. Ya, kita akan lanjutkan pembelajaran. Ada gambar apa ini? Ada gambar air yang sedang dipanaskan. Betul ya? Air yang sedang dipanaskan, bahkan kelihatan di sini sudah ada gelembung-gelembung yang menunjukkan kalau air itu mendidih. Ya, ini dipanaskannya di mana? Di dapur nih, di kompor. Berarti ini nggak jauh dari kehidupan kita ya. Nah, ini yang Ibu maksud bahwa ilmu yang akan kita pelajari itu bermanfaat dalam kehidupan kita karena tidak jauh. Waktu kita memanaskan air itu dekat dengan kehidupan kita. Itu ada di dapur rumah kita.
Kalau sekarang Ibu tanya, kalian boleh jawab. Tadi kan kalau memanaskan airnya satu tempat saja. Sekarang kalau memanaskan airnya dua tempat. Tapi volumenya berbeda. Jadi ada gelas A, gelas B, gelas A dan B diisi air. Tapi jumlahnya nggak sama. Kira-kira pertanyaan Ibu, apakah akan mendidih bersama-sama? Tidak, Bu. Tidak sama ya. Oke, terima kasih Al Ihsan. Nah, sekarang kalau yang kita panaskan jumlahnya sama nih. Tapi yang kita panaskan air dan minyak goreng. Apakah mendidih bersama-sama, Kila? Tidak, Ibu. Tidak juga lah. Terima kasih Akila untuk jawabannya. Ternyata anak-anak Ibu udah hebat ya. Udah pada para rinter. Ayo kita buktikan sama-sama apakah kedua jawaban teman kalian itu betul. Kita akan buktikan lewat praktikum. Praktikumnya tentang hal-hal yang mempengaruhi besarnya kalori yang kita terima. Sekarang kita akan praktikum. Sebelum praktikum, Ibu mau kalian menyimak sebuah tayangan video yang nanti sebetulnya linknya ada di LKPD juga, tapi Ibu akan bagikan di sini. Salam IPA. SMP 9, saya bisa, kamu bisa, semua bisa. Ketemu lagi dengan saya, Miss Scientist. Anak-anak boleh memanggil dengan Miss Entis. Miss Entis akan memandu kalian dalam praktikum. Nah, praktikum hari ini adalah praktikum mengenai hal-hal yang mempengaruhi kalori yang diterima. Tujuannya setelah melakukan praktikum ini, kalian diharapkan memahami hal-hal apa saja yang mempengaruhi besarnya kalori yang diterima atau diserap oleh suatu benda. Kurang lebih ini nanti worksheet yang akan kalian kerjakan ya. Jadi Ibu perlihatkan dulu di sini. Nih ini yang warna ungu itu kalian tulis nama masing-masing. Yang hijau itu yang dikerjakan oleh orang pertama. Yang pink dijawab oleh orang yang kedua yang melakukan praktikum kedua ya. Dan yang ketiga yang warnanya biru terang ini dikerjakan oleh orang ketiga ya. Kalau tidak ada pertanyaan, nah sekarang kalian boleh praktikumkan. Ibu ingatkan ya, karena kita menggunakan api di praktikum kali ini, tolong berhati-hati. Tetap utamakan ketiganya, keselamatan kerjanya, keamanan, dan kebersihan. Nah, selama praktikum, Ibu akan memperhatikan cara kerja kalian. Kalian boleh buka kameranya supaya Ibu lihat pekerjaan kalian ya. Ini siapa ini sudah mulai? Oh, Sagita sudah mulai. Ayo, Sagita. Kalau sudah mengerjakan praktikum, dilengkapi LKPD-nya, diisi tabelnya, lalu dijawab pertanyaannya. Oke, Ibu rasa waktunya cukup ya nak ya? Ini kita sudah melebihi waktunya. Siva siap untuk presentasi? Siap, Ibu. Oke, silakan Siva. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siva Luciana, perwakilan dari kelompok 3 untuk presentasi. Untuk air yang 100 gram, saat praktikum tadi diperlukan waktunya 24 detik. Sedangkan untuk air yang ada 200 mili dibutuhkan waktunya 38 detik. 38 detik. Nah. Yeah. Untuk pertanyaan yang kedua, adakah hubungan antar massa dengan waktu yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu 10 derajat Celcius? Jawabannya, semakin banyak air, maka waktunya semakin lama. Untuk yang ketiga, jika massa air 300 mili
Apakah akan memerlukan waktu yang lebih lama? Berikan alasanmu. Jika masa air 300 mili diperlukan waktu yang lebih lama, perkiraannya itu sekitar 120 detik. Terima kasih untuk perwakilan dari kelompok 3, Siva, yang sudah mencoba menjelaskan ya. Tadi di sini ada hasilnya berbeda. Kenapa? Karena kita melakukannya, tadi Ibu bilang mungkin apinya berbeda ya, atau mungkin juga jenis minyaknya berbeda, atau ya ketelitiannya juga berbeda. Ada banyak faktor. Tapi Ibu senang kalian sudah mengerjakan lengkap Google Worksheet-nya. Nah, ayo kita sama-sama menyimpulkan ya pembelajaran kita hari ini. Nih, tadi kalian sudah menuliskan waktu dari masing-masing praktikum tadi ya. Nah, kenapa dipilihnya waktu? Nih, Ibu punya gambar water heater sama ini pemanas air ya, menggunakan listrik. Kalau kita mau memanaskan air lebih tinggi, berarti kita membutuhkan energi listrik yang mengalir lebih lama, betul ya? Nah, makanya kita menggunakan analog pendekatan bahwa banyaknya kalori yang diterima itu bisa digambarkan dari banyaknya waktu yang diterima oleh benda tadi. Sekarang kita lanjutkan ke penarikan kesimpulan. Sama-sama ya. Praktikum pertama tadi tentang pengaruh massa. Manakah yang lebih cepat panas? Benda air yang bermassa 100 atau air yang bermassa 200 gram jika dipanaskan bersama-sama 10 derajat Celcius ya. Ayo sini kita tarik kesimpulan sama-sama. Dibuka mikrofonnya, boleh satu orang ya nanti ya. Siapa ya? Alisan, kalau Ibu tanya, semakin kecil massa zat cair yang dipanaskan, maka kalori yang dibutuhkan akan semakin apa, Alisan? Kecil. Oke, masih Alisan. Kalau begitu, kalau yang bawahnya gimana nih Alisan? Semakin besar massa yang air yang dipanaskan, semakin banyak tadi yang 200 mili, 200 gram itu, maka kalori yang diperlukan akan semakin Besar. Artinya kalori yang diterima sebanding dengan massa. Dimengerti ya? Dari sini kesimpulannya berarti kalori yang diterima akan sebanding dengan banyaknya atau besarnya kalori jenis. Tadi kesimpulan dari teman-temannya, kalornya yang heran ya, sebanding dengan berapa peningkatan suhu yang kita inginkan. Artinya, tadi 3 ya. Yang pertama, kalori yang diterima atau diserap satu benda sebanding dengan massanya. Yang kedua, kalori yang diterima atau diserap satu benda sebanding dengan kalori jenisnya. Yang ketiga, kalori yang diterima atau diserap satu benda sebanding dengan peningkatan suhunya. Kalau kita mau gabungkan ketiga ini, ada M, ada C, ada delta T, itulah rumusan kalori yang kita tahu. Q sama dengan M dikali C dikali delta T. Kalian boleh buka Google Quiz yang ada di link chatnya. Nah, tadi kita sudah belajar anak-anak apa-apa saja hal-hal yang mempengaruhi banyaknya kalori yang diterima. Tadi ada 3 ya. 3. Ibu mau coba Hildan, ulangi Hildan, apa saja yang mempengaruhi banyaknya kalori yang diterima? Ya, 2. Kalori jenis. Oke, yang ketiga? Peningkatan suhu. Jadi ada 3 hal yang mempengaruhi banyaknya kalori yang diterima ya anak-anak ya. Ibu ulangi, 1 massa, yang kedua kalori jenis, yang ketiga peningkatan suhunya. Bisa diingat ya. Makanya rumusnya Q sama dengan M dikali C dikali delta T. Itu saja pembelajaran kita hari ini. Terima kasih anak-anak untuk antusiasnya, untuk semangat belajarnya. Ibu harap apa yang sudah dipelajari bisa bermanfaat dalam kehidupan kalian. Ibu ajak kita berdoa bersama-sama mengakhiri pembelajaran kita siang hari ini. Berdoa dimulai. Terima kasih anak-anak, pembelajaran kita selesai. Sampai ketemu lagi pertemuan yang akan datang. Tetap jaga kesehatan, tetap antusias belajar ya nak ya. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.